Udah tahun 2024, tapi imigrasi ke KL masih belum full otomatis untuk orang Indonesia, guys. Dan lama ya. Menurut gua, salah satu imigrasi terburuk di ASEAN itu bukan Indonesia ya. Tapi justru adalah pertama Manila, nanti gue ceritain di video selanjutnya. Dan juga yang kedua adalah Kuala Lumpur. Waduh, males banget dah dua ini. Servisnya Malaysia Airlines jelek, pramugarinya aja jutek-jutek. Juta loh, bukan duit itu. Duit mahal itu. Ngapain kami milih 532 juta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya Ikinya akan ngeresan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngeresan sebuah video pernyataan dari seorang orang Indonesia, geng, yang menilai Malaysia Airlines itu jelek dan airport Malaysia di KLAA itu sangat tidak baik ataupun lebih parah daripada airport di Indonesia, katanya, geng. Katanya airport di ASEAN ini yang paling parah itu di Malaysia daripada di Indonesia. Katanya masih baikan di Indonesia daripada di Malaysia, geng. Wah, kira-kira betulkah seperti itu, geng? Namun faktanya, kenapa paspor dari Indonesia itu ngantri dan pelayanan tidak baik dan lain sebagainya, pasti ada alasannya dari segi itu, geng. Namun kenapa orang-orang lain bila masuk ke Malaysia ataupun naik ke airport Malaysia, kenapa tidak sedelete ataupun tidak serumit orang-orang itu? Contohnya orang Singapura, orang Thailand, dan orang mana-mana lah pokoknya, Kanada dan lain, Brunei dan lain sebagainya itu delete. Kenapa cuma orang Indonesia saja yang mengatakan airport Malaysia itu seperti itu, geng? Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apapun benda silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Ribet banget sih, kelas Malaysia harus kayak sampai gampang. Sumpah ini bikin lama banget loh, bandara di Malaysia kayak gini ya. Pemeriksaannya itu pas mau masuk ke pesawat, antri banget. Biasanya kan kalau di kita pemeriksaan barang-barang ini itu pas masuk ke imigrasi. Setelah imigrasi baru, kalau ini mah pas mau ke pesawat, jadi antri banget. Udah tahun 2024, tapi imigrasi ke KL masih belum full otomatis untuk orang Indonesia, guys. Dan lama ya. Menurut gua, salah satu imigrasi terburuk di ASEAN itu bukan Indonesia ya. Tapi justru adalah pertama Manila, nanti gue ceritain di video selanjutnya. Dan juga yang kedua adalah Kuala Lumpur. Waduh, males banget dah dua ini. Bisa 1-2 jam kalau lagi rush hour. Baik untuk arrival maupun departure. Kalau lu terminal 1 nih terutama. Jadi buat lu yang mau ke Kuala Lumpur, lu jangan kaget. Tapi ada beberapa tipsnya, adalah pertama, jadwal jangan mepet-mepet. Lu beli lounge atau apa, siapin 5-6 jam bahkan ya. Kalau lu transit bisa ke Jepang kemana karena lebih murah kan, siapin 2-4 jam. Bahkan gua 5-6 jam sih. Kecuali kalau berangkatnya malam, itu masih aman. Kedua adalah isi MDEC buat arrival, buat kedatangan. Memang ini nggak bakal dicek barcode dan lain-lain, tapi harusnya bakal kelihatan di komputer abang-abangan imigrasi ya. Yang ketiga adalah paspor, boarding pass, dan jawaban pertanyaan harus lu siapin biar nanti nggak ribet. Jangan lupa juga lu check-in online dari sehari sebelumnya kalau lu ada transit, biar lu gak ketinggalan pesawat. Karena temen gue pernah pengalaman ketinggalan pesawat karena tidak check-in online. Kalau udah dilakuin semua, udah santai aja, nggak usah kelihatan gugup. Kadang emang ya ada yang strict, tapi seringkali gue sih ketemu banyak petugas yang ngelawak mulu gitu ya, kalau imigrasi di Kuala Lumpur. Nah, ada yang punya tips lain gak nih buat imigrasi baik ke Kuala Lumpur maupun di negara ASEAN lain? Servisnya Malaysia Airlines jelek, pramugarinya aja jutek-jutek. Apa iya? Trip kali ini dimulai dari Bandara Kuala Lumpur. Khusus tamu premium,
terdapat area check-in khusus terpisah dari kelas ekonomi. Sebelum itu, coba dong absen di kolom komentar siapa aja yang udah pernah naik Malaysia Airlines. Ini dia pesawat yang akan membawa gue ke Bangkok. Boeing 737 seri 800 negaraku livery. Welcome on board. Sapa awak kabin dengan ramah di pintu pesawat. Ini dia kursi gue hari ini nomor 4. Tidak lama ground service dimulai. Diawali dengan welcome drink dan dilanjutkan dengan hot towel. Cheers for a great flight. Boarding selesai dan pesawat lepas landas. Tamu kelas bisnis dapat melakukan book to cook yang dimana gue memesan tenderloin steak. Dengan sigap, pramugari menyiapkan makan siang. Aduh, udah nggak sabar nih. Langsung aja yuk kita coba. Walaupun sedikit overcook, dagingnya tetap juicy loh. Pokoknya lazis sangat. 2 jam berlalu dan kita mendarat di Bangkok. Overall, servis yang diberikan Malaysia Airlines cukup oke kok. Makanya gue sempet heran nih ketika banyak orang yang bilang Kamera ni. KLIA sekarang dah canggih dah. Korang tak perlu lagi nak tunjuk pasport ke IC ke, tunjuk boarding pass untuk masuk ke pintu pelepasan. Korang tunjuk muka je, dia scan terus masuk weh. Gila canggih, mes ni aku tunjuk. Sekarang ni kita ada teknologi Easy Pass yang memudahkan anda di mana bila anda masuk anda tunjuk muka je, dia scan muka je. Itu cara mudah je. Korang boleh tekan I want to register. Lepas tu tekan je ni kalau tak ada bawa budak. Accept. Lepas tu kita scan gitu boarding pass. Okay, dah scan boarding pass, lepas tu kita akan masuk ke IC kita pula. Okey. Dah siap. Okay, jangan lupa ambil IC anda. Okay, lepas tu korang nak masuk. Inilah dia dalam Easy Pass. Tengok korang boleh jalan je terus diri kat sini. Diri pandang kamera ni. Okey. Easy Pass. Oke geng, mari kita bahas dan mari kita juga ulas ya geng ya. Memang banyak dari segi komentar orang yang pernah melancong ataupun jalan-jalan ke Malaysia yang mungkin ngantri dan katanya delay kepada paspor Indonesia kayak gitu ya geng ya. Oke, kita kupas dan ya ini pandangan ikinya dan sepengetahuan ikinya saja kayak gitu. Mohon maaf bila tersilap kata ataupun tersilap ucapan ataupun kurang lengkap, silakan lengkapkan saja di kolom komentar. Oke, 1. Kenapa paspor Indonesia ataupun untuk orang Indonesia sangat tidak otomatis dan lain sebagainya dan antri dan jam seperti itu? Nah, tahu sendiri ya geng ya, karena udah banyak kasus sekali orang Indonesia itu bila masuk ke Malaysia udah masuk terus dia balik lagi. Nah, itu untuk bekerja. Itu 1 ya, geng ya. Dan nomor 2 menurut Iki, karena kekuatan paspor Indonesia juga kayak gitu. Ya, kenapa paspor Indonesia tidak kuat dan dicap lemah? Ya, karena dari ulah tingkah orang-orang kita juga di negara orang kayak gitu ya, geng ya. Dan kalau pandangan ikinya kan pernah pergi ke LAE 2-3 kali 4 kali kalau tak silap ya naik ke sana. Tapi kalau ikinya lihat untuk orang-orang seperti orang putih, orang Spanyol, orang Spain, Inggris dan Australia dan lain sebagainya tuh enak banget perlayanannya kayak gitu, geng. Namun jika kita orang Indonesia kayak gitu memang sangat ngantri banget karena banyak banget orang Indonesia yang ingin masuk ke Malaysia, nggak tahu segi melancong ataupun segi apa, karena memang diperketat pemeriksaannya geng, karena kalau tak ada kalau tak ada apaan itu ya lengkap ikinya pokoknya lupa tentang hal segi itu, kalau nggak ada surat-surat MDC dan lain sebagainya itu memang sangat dipersulit lagi lah kayak gitu. Niatnya mau ngapain ke Malaysia, mau liburan ke berapa hari dan lain sebagainya seperti itu ya geng ya. Nah, kalau seperti ikinya memiliki permit cuma gak ada tanyaan, gak ada pertanyaan, gak ada apa, dicap udah gak ada pertanyaan apa-apa dan menurut ikinya sangat simpel. Dan yang bilang tidak otomatis ya mungkin buat orang ataupun buat paspor Indonesia saja kayak gitu geng ya. Oke geng, ikinya akan mereksa sebuah video ini fakta juga ya geng ya, dan dia kayaknya menjelekkan
airport Malaysia, mari kita counter juga dengan airport Indonesia kayak gitu. Seperti apa sih? Banyak sih orang yang komplain kedeletan dan lain sebagainya kayak gitu. Jom kita simak dulu, guys. 2110 sudah boarding. 2110 sudah boarding. Saya meminta sama personal agar itu nanti biar cepat turun dan kita lakukan. Oke, 2110. Kalau 2110 tidak apa? Solusinya? Nggak bisa jawab Pak, dari tadi kita tanya Pak. Oleh karena itu panggil manajernya, dia yang jawab. Dia yang jawab secara undang-undang. Bang, Panggil. jangan mau jadi bawahannya akan kami berdiri di sini yang betul aja. Pesawat yang delay nggak masalah. Ini 3 pesawat dia. Karena ada Dia jual. Dua tiket gak ada pesawat. Iya. Dia mana? Mana? Sampai kayak gini. Sekali, guys. Bacot kali. Ada pesawat. Kalau mana? Dari Jakarta ke Bandung 3 jam. Kalau nggak ada kapal dari Jakarta gimana? Woi, ini permainan. 14, 15, 30 ke sekarang udah berapa jam? Kenapa nggak bilang 18.35? Udah berapa sengaja kali kan supaya dia Ini tidak viral kayak melakukan gini. jam Ya, itu. sering kali terjadi hal Satu kali delay bang, kami toleransi. Ya, biar tahu bang ya. Mungkin cuaca. Jangan kayak gitu lah. Ini sampai 3 kali loh. Masalah jauh kalau dari 8 sampai jam 9. Jadi ibu-ibu semuanya, saya dipersulit nggak bisa terbang oleh perempuan yang namanya Dea. Dia memperlambat tiket saya sampai saya tinggal pesawat. Padahal di imigrasi boleh terbang. Ini namanya Dea. Kau terima kasih ya sudah mempersulit saya. Ingat ya, balasan Allah lebih pedih. Kau tengok aja ganjarannya ya. Kau tengok ya Dea. Kau tengok Kutat Medan Tek. Kau udah mempersulit saya terbang hari ini ya. Kau lihat kau masuk. 2 juta loh, bukan duit itu. Duit mahal itu. Ngapain kami milih naik Super Airjet kali? Tengah malam di Jakarta. Tanggung jawab. Kami pesan 15.30 karena setengah malaman. Itu logikanya. Kami mau berubah. Tiket itu bukan dadakan loh Bu ya. Maksudnya 2 juta loh, bukan duit itu. Duit mahal itu. Ngapain kami milih 532 juta? Bisa nggak Super Jet? Balikin aja lah. Nota nggak sih jauh-jauh loh kesini loh. lagi pengerusakan, baru viral, baru solusi. 2 jam, Kalau 2 jam. rusak, habis kali ini Dari tadi diam, balik ke sana. Balik ke sini cuma makanan. Nah, jadi buat para TikToker tadi, jangan mengkritik negara orang dulu. Negara kita dulu perbaiki, kayak gitu seperti apa. Kata Bapak tadi kayak apa? Kalau tidak viral dulu, kalau tidak masuk berita dulu, akan tak ada, tak akan ada perbaikan, kayak gitu ya, kayaknya. Padahal tiketnya mahal kayak gitu ya, kayaknya. Itu 2 juta kalau uang Malaysia berapa ya? 700 ringgit kayak gitu, 700 ringgit. Wah, kalau itunya kalau ikinya dari Malaysia ke Surabaya itu cuma 250 ringgit saja kayak gitu. Ini lebih mahal ya dari Medan ke Wah, pokoknya lebih mahal lah penerbangan antara Indonesia ini, geng. Gitu. Nah, itu geng banyak kecewanya dan banyak viralnya. Jadi, kita sebelum mengecam negara orang, mengkritik negara orang, kita di negara kita masih ada kekurangan kayak itu. Ini bukan ya ini memang perbandingkan, namun ini cuma menyadarkan para netizen juga yang berkomentar, yang nyinyir di situlah kayak gitu ya geng ya, dan banyak kontroversinya di video tadi. Oke geng, mohon maaf bila ikinya tidak tahu soal penerbangan kayak gitu. Ikinya memang tidak sering terbang kayak gitu geng ya. Ikinya cuma 4 kali naik pesawat dalam hidup kayak gitu. Jadinya mohon maaf tentang hal itu, tidak ketahuan iki, tidak pengalaman ikinya kurang luas tentang hal itu. Namun ikinya akan berusaha untuk men-sharing, untuk berbagi ilmu kayak gitu ya geng ya. Jadi jangan saling merendahkan dimanapun kita berada, kayak gitu aja ya geng ya. Oke, marilah kita lebih baik mengkritik negara kita sendiri daripada mengkritik negara orang. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang telah sokong dan telah support ke channel ini. Beribu-ribu terima kasih banyak. Apa-apa benda bila tersilap kata, silakan tulis ikinya di kolom komentar. Ikinya mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.